wabarakatuh. Saya Nurul Suciati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang dari SMA Negeri 1 Cibadak akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya kelas 11 IPS 4? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya? Oke, walaupun ya cuacanya mendung tapi cerah, kadang mendung lagi ya. Mudah-mudahan tidak mengubah semangat kalian. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Oke, sebelum belajar saya meminta untuk dipimpin doa dulu. Silakan KM-nya. Ya, silakan pimpin doa dulu ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Saya absen dulu. Baik. Aidil Adha. Ya. Aldila, Alisa, Andromeda, Pulpalak, ya, Sania, Sally, Siti Hilma, Siti Zahra, Salsa, Zahra, Zihran. Oke. Mudah-mudahan kita doakan ya yang sakit semoga lekas sembuh. Nah, sebelum belajar nih supaya kalian lebih semangat lagi, Ibu punya jargon ya khas geografi. Nah, nanti kalian ikuti ya supaya lebih semangat lagi. Jargonnya begini, kalau misalnya Ibu bilang salam geografi, lestari bumiku, kalian jawab lestari bumiku ya. Oke, kita cek dulu nih. Salam geografi. Lestari bumiku. Sekali lagi, salam geografi. Lestari bumiku. Oke, terima kasih ya buat semangatnya. Mudah-mudahan ya seterusnya kita selalu semangat dalam belajar geografi ya. Karena bagaimanapun juga kita belajar geografi ini harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ada pembagian sumber daya alam itu berdasarkan proses pembentukannya. Ya, ada dua, seperti apa misalnya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Nah, coba nih saya tes dulu. Siapa yang mau memberikan contoh kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu contohnya apa saja sih? Yuk, siapa yang memberikan contoh? Renewable resource itu contohnya apa? Yang dapat diperbarui, yang dapat dihasilkan kembali dalam jangka waktu yang cepat. Ayo, siapa yang mau? Ya, boleh. Siapa namanya? Ya, gimana menurut kamu? Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu Contohnya? Contohnya hewan ternak sama pertanian. Iya, betul. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, betul ya. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui itu misalnya seperti hewan ternak. Nah, hewan ternak misalnya seperti domba, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui ya. Kenapa? Karena hewan-hewan itu mereka mengalami fase reproduksi sehingga dapat dihasilkan kembali dalam jangka waktu yang cepat gitu ya. Sama juga seperti pertanian ya, perkebunan. Nah, sama tumbuh-tumbuhan juga itu mengalami ada fase tanam, ada fase panen sehingga bisa dihasilkan dalam jangka waktu yang cepat. Nah, coba nih kalau tadi sumber daya alam yang dapat diperbarui sudah,
Kalau contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau unrenewable resource. Siapa yang memberikan contohnya? Ya, boleh siapa? Friska dulu deh, ya. Tadi ngacungnya duluan. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam. Iya, betul ya. Nah, kasih tepuk tangan dulu. Oke. Nah, jadi minyak bumi, gas, kemudian batu bara itu termasuk ke dalam unrenewable resource atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Kenapa? Nah, di sini bukan berarti tidak dapat dihasilkan kembali, tetapi dalam proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Seperti misalnya gas alam, minyak bumi itu membutuhkan waktu beratus-ratus juta tahun ya. Jadi artinya bukan berarti tidak bisa dihasilkan kembali, bisa dihasilkan kembali tapi jangka waktunya sangat lama. Oke. Nah, kita lanjut ya, kita masuk ke materi kita. Tujuan pembelajarannya. Nah, jadi diharapkan pembelajaran hari ini dengan menggunakan metode project based learning ya. Peserta didik dapat mengamati permasalahan, menuliskan penyelesaian dan mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Serta kalian juga harus bisa menganalisis dampak dan pengelolaan sumber daya alam pada masalah kehutanan, perikanan, pencemaran air, udara, dan tanah ya. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, jadi kalian sudah tahu ya kalau hari ini kita akan membuat sebuah produk, yaitu produknya membuat infografis tentang pengelolaan atau kerusakan-kerusakan pada sumber daya alam ya. Nah, oke. Bahwa sumber daya alam merupakan semua potensi alam baik berupa benda mati atau makhluk hidup yang berasal dari bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Nah, jadi segala apapun benda yang ada di bumi ini gitu ya, baik benda hidup maupun tak hidup yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu yang disebut dengan sumber daya alam ya. Nah, jadi penggolongan sumber daya alamnya sudah kita bahas ya di minggu-minggu yang lalu. Nah, sekarang nih ada sebuah pertanyaan ya. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi apabila sumber daya alam tidak dikelola dengan baik? Ya, kira-kira gimana ya kalau misalnya kita mengambil sumber daya alam itu seenaknya saja? Ya, ya sudah, kita ambil aja sumber daya alam itu sebanyak-banyaknya, kita jual, kita perdagangkan, kita ekspor, kemudian kita tidak memikirkan bagaimana untuk anak cucu kita nanti ya sumber daya alam tersebut. Kemudian kita juga tidak berpegang pada prinsip ekoefisiensi. Nah, prinsip ekoefisiensi itu adalah suatu prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimana kita mempertimbangkan untuk masa yang akan datang, dalam arti kita mengambil secukupnya saja, seperlunya saja. Kemudian juga dalam pengelolaan sumber daya alam itu harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah mengambil sumber daya alam tersebut dibiarkan begitu saja, lingkungannya menjadi rusak gitu ya, tidak kita rawat lagi, kemudian tidak kita pikirkan lagi untuk kedepannya bagaimana. Nah, jadi kalau seperti itu pasti akan membawa dampak-dampak ya, kerusakan pada sumber daya alam tersebut ya. Oke, coba ada yang mau memberikan contoh nggak? Kira-kira dampak kerusakan sumber daya alam itu yang kayak gimana? Contohnya? Misalnya, gimana? Contoh kerusakan sumber daya alam. Misalnya apa? Banjir. Iya, betul ya. Banjir. Nah, banjir ini betul salah satu dampak kerusakan pada sumber daya alam ya. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena penutupan. Macam-macam penyebabnya ya, apalagi banjir yang diakibatkan oleh ulah manusia. Jadi banjir ini sendiri bisa terjadi secara alamiah, bisa juga terjadi karena ulah manusia.
Nah, misalnya kayak buang sampah sembarangan, kemudian menebang hutan, dampak kerusakan sumber daya alam misalnya. Longsor ya. Nah, jadi sekarang saat ini banyak sekali ya di sekitar kita itu alih fungsi lahan ya. Yang tadinya lahan-lahan tersebut misalnya lahan-lahan yang hijau, lahan-lahan pertanian, perkebunan, kemudian dirubah menjadi pemukiman, kemudian menjadi lahan-lahan terbangun, menjadi tidak hijau lagi gitu ya. Nah, jadi memang kita boleh ya mengalih fungsi lahan, asalkan ya harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada, misalnya dengan melakukan uji AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan ya. Nah, tujuan daripada AMDAL ini adalah untuk meminimalisir resiko-resiko kerusakan pada sumber daya alam ya. Nah, supaya minim terjadinya longsor, minim terjadinya banjir dan bencana-bencana yang lainnya ya. Paham begitu ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ini ada beberapa gambar di depan ya. Coba yang gambar yang ke satu ini gambar apa? Oh iya betul, ini ada asap-asap ya, dari asap mana nih, asap pabrik-pabrik ya. Nah iya, ini contoh kerusakan atau pencemaran pada udara ya, polusi udara atau pencemaran udara. Kemudian gambar yang kedua ini gambar apa sih? Pencemaran sungai ya. Kemudian yang ketiga ini ada gambar apa sih? Penebangan pohon ya, atau ini yang terjadi di hutan ya, sehingga hutan menjadi gundul ya. Nah, jadi dari kegundulan hutan ini pasti akan menyebabkan berbagai bencana ya, entah itu bencana banjir, longsor ya. Lihat ya, ini laut kita banyak sekali sampahnya. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana cara mengelola sumber daya alam berdasarkan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ya. Jadi ada beberapa cara di sini ya. Yang pertama dengan melakukan penghijauan dan reboisasi ya. Misalnya aktivitas tambang. Nah, aktivitas tambang ini kita jangan cuma konsentrasi di kegiatan eksplorasi dan eksploitasi saja ya, tetapi kita juga harus bisa sampai ke tahap akhir dari pertambangan. Ada yang masih ingat gak tahap kegiatan pertambangan itu apa saja? Satu, observasi. Kedua, eksplorasi. Yang ketiga, eksploitasi. Yang keempat, reklamasi. Nah, betul ya. Langkah yang keempat adalah reklamasi ya. Nah, jadi reklamasi ini adalah pasca tambang. Jadi setelah kegiatan pertambangan itu harus kita pulihkan lagi lahan bekas tambangnya supaya tidak rusak ya. Nah, dengan cara apa? Misalnya dengan cara penghijauan, kemudian reboisasi dan penataan ulang lahan-lahan bekas tambang tersebut ya. Nah, kemudian ini ya pembuatan sengkedan salah satu pengelolaan lahan. Jadi ditata ulang bagaimana si lahan tersebut supaya bisa digunakan kembali nanti beberapa tahun ke depan setelah kegiatan pertambangan itu sudah selesai gitu ya. Kemudian pengelolaan air limbah. Nah, misalnya seperti limbah-limbah pabrik ya, apalagi limbah rumah tangga juga sekarang ya sudah banyak mencemari air. Nah, bagaimana caranya mengelola air limbah tersebut gitu ya, supaya tidak terlalu mencemari air gitu ya. Kemudian penanganan sampah. Nah, misalnya seperti pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sekarang tahap berikutnya kita akan memulai mengerjakan produk yaitu membuat infografis. Nah, sebelum ke pembuatan produk, saya akan mengecek dulu. Nah, ini alat dan bahan untuk proyeknya.
Yang pertama, kalian harus menyiapkan gadget. Nah, semuanya ada ya gadgetnya ya? Sudah ada, oke. Kemudian yang kedua, ini sudah saya infokan juga ya kepada PJ-nya bahwa di gadget kalian harus terinstall aplikasi Canva. Sudah ada? Oke. Nah, sebelumnya saya mau menyebutkan kembali anggota-anggota kelompoknya ya. Jadi dibagi menjadi 4 kelompok besar. Kita bagi dulu ya untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu kebagian temanya kerusakan hutan ya. Kelompok 1 kerusakan hutan temanya. Untuk kelompok 2 temanya kerusakan air laut ya. Kemudian kelompok 3 itu kebagian polusi udara atau pencemaran udara ya. Oke, bukan populasi ya, polusi atau pencemaran. Kelompok 4 ya, pencemaran air. Nah, di sini pencemaran airnya adalah pencemaran air sungai ya. Kalau yang tadi pencemaran air laut, kalau kelompok 4 pencemaran air sungai ya. Baik, kemudian saya jelaskan dulu ya sebelum ke pembuatan untuk penilaiannya. Nah, jadi di sini ada 3 komponen penilaian yang akan saya ambil. Yang pertama itu dari produknya dulu ya. Dari produk infografisnya yang akan dinilai adalah yang pertama itu adalah kontennya atau kelengkapan isi daripada infografis. Ya, kita lihat apakah kelompok tersebut gitu ya, si produknya, infografisnya memuat informasi yang lengkap atau tidak gitu ya. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Nah jadi kreativitasnya ini dilihat bagaimana nih gitu ya tampilan daripada infografisnya, apakah bagus ataukah tidak, kreatif atau tidak kelompoknya ya. Nah kemudian yang ketiga adalah ketepatan waktu. Nah, jadi untuk waktunya pengerjaannya kalian harus selesai hari ini juga ya pembuatan infografisnya. Kemudian setelah produknya selesai, kalian harus mempresentasikan ke depan ya. Itu tidak usah semuanya yang presentasi, cukup 2 orang saja ya. Saya berikan waktu selama 30 menit ya, cukup. Cukup ya 30 menit? Ya, baik. Silakan, sudah bisa dimulai dari sekarang. Nanti kelompok ini siapa yang mau presentasinya? Oke, boleh. Berdua ya. Nanti gimana kelompok ini siapa yang mau presentasinya? Lupita Oke, boleh. Siapin ya. Kelompok ini nanti siapa yang mau presentasi? Aja sama Sausan. Boleh. Siapa saja boleh. Ya. Oke, nanti kalau infografisnya sudah selesai, dikirim saja ya ke WA Ibu. Nanti setelah itu nanti saya download, tampilkan ya. Oke, sip. Gimana kelompok ini siapa nanti yang mau tampil? Oke, sok dipelajari dulu ya, dibaca-baca dulu nanti supaya nanti nggak bingung presentasinya ya. Oke, siap ya. Sok dikerjakan ya infografisnya ya. Gimana kelompok ini progresnya sudah sampai mana? Oh udah, oh iya. Oh iya, ya silakan. Ya dibuat semenarik mungkin ya.
Iya, kalau udah selesai dikirim ya ke WA Ibu. Oke. Nanti waktu presentasinya itu saya kasih waktu per kelompoknya sekitar 7 menit ya. Jadi tolong dikelola dengan baik yang presentasinya di depan ya. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat juga. Pokoknya 7 menit ya. Oke. Gimana progresnya, sudah sampai mana? Oh, sampai pencarian materi ya. Oke, jangan pokoknya harus di-manage waktunya ya. Karena kan waktunya sebentar nih dalam pembuatan Canva ini ya. Nanti yang presentasinya juga saya kasih waktu 7 menit ya untuk mempresentasikan hasil karyanya. Oke? Ya. Silakan dilanjutkan kembali ya. Kelompok ini sudah selesai belum? Oh sudah. Oh iya, silakan ya sambil dimantapkan lagi nanti untuk presentasinya seperti apa ya. Kalau udah kirim saja ke WA Ibu ya. Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah? Oh iya, ternyata ini kelompok 1 sudah masuk ya. Infografisnya. Kelompok 2 juga sudah ya, sudah masuk. Kelompok 3 belum nih, segera dikirim ya. Ya. Kelompok 4 sudah. Yo, kelompok 3 nih yang belum ya. Ayo, segera. Nah, sudah siap untuk presentasi? Siap. Oke, supaya berurutan kita dari kelompok 4 dulu. Gimana? Ya, kita urut dari yang terakhir dulu. Silakan kepada kelompok 4 untuk tampil mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan infografis yang telah kami buat, yaitu mengenai pencegahan pencemaran air. Pencemaran air itu adalah salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan yang hingga saat ini itu masih terus terjadi. Hal ini bisa terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kondisi perairan, terutama minimnya edukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan ke dalam sungai. Pencemaran air yang tidak segera teratasi akan membuat makhluk hidup bisa kehilangan sumber air bersih yang dapat dikonsumsi. Berkurangnya pasokan air bersih juga akan menimbulkan berbagai bentuk masalah seperti rusaknya ekosistem laut, munculnya penyakit, dan tanaman akan menjadi sulit untuk tumbuh. Oleh karena itu, kita harus melakukan beberapa upaya untuk mencegah pencemaran air agar lingkungan itu bisa terus, kondisinya itu masih terus bagus untuk kita konsumsi. Upaya yang pertama itu adalah kurangi penggunaan plastik dan daur ulang plastik yang sudah digunakan. Sungai menjadi jalur utama sampah plastik untuk menuju ke laut, maka menjaring sampah yang ada di sungai itu bisa menjadi salah satu solusi yang strategis guna menangkal permasalahan pencemaran air. Yang kedua, ada aturan pembuangan sisa cairan pembersih kimia, minyak, dan bahan-bahan yang sulit terurai akan dijelaskan oleh Jaipa. Pengolahan dilakukan untuk membersihkan air dari berbagai zat atau organisme berbahaya yang sulit terurai. Biasanya proses pengolahan ini dilakukan dengan bantuan mesin atau teknologi. Setelah diolah, air limbah biasanya dibuang atau dialirkan ke tempat yang sudah ditentukan. Yang ketiga itu rawat mobil agar oli tidak mudah bocor atau beku. Jadi berarti dapat kita simpulkan untuk mencegah pencemaran air itu ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, diantaranya adalah ini. Silakan yang mau mengomentari, biasanya seneng nih kalau mengomentari. Ya boleh Siti Zahra, ayo. Ya, Siti Zahra, menurut kamu bagaimana tampilannya, bagaimana konten yang dimuat daripada infografis kelompok 4? Menurut saya keren lah. Animasinya lucu. Cuma berapa? Ratingnya 7/10. Katanya keren. 8/10. Tapi menurut saya untuk materinya mungkin bisa ditambahkan jika
menurut pemerintah gimana gitu penanggulangan dari pemerintahnya gitu, bukan dari kitanya aja gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Cukup ya untuk kelompok ini? Iya, silahkan ditutup. Yuk, kelompok 3. Lumayan lah. Ya, mau pakai coret-coret? Boleh. Boleh. Nah, sudah cukup ya seperti ini? Nah, sudah adaan ya. Oke. Ya, silakan. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kegiatan manusia yang menyebabkan polusi udara. Ya, sebelumnya, polusi udara itu apa sih kawan-kawan? Ada yang tahu tidak? Tidak. Oke, akan dijelaskan oleh Hilma. Polusi udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Oke, lalu lanjut kegiatan manusia yang menyebabkan polusi udara. Yang pertama, Pembakaran hutan, terus pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, kendaraan bermotor, dan kegiatan industri. Polutan yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit, pasir halus, gas CO, dan NO. Lanjut yang kedua. ada proses peleburan seperti Gini sayang. Oh, ini. Mana? Oh, iya. Proses peleburan. ada peleburan baja, terus pembuatan soda, pembuatan semen, keramik, dan aspal. Polutan yang dihasilkannya meliputi debu, uap, dan gas. Lalu yang ketiga ada pertambangan dan penggalian. Polutan yang dihasilkan terutama adalah debu. Lalu Ada proses pengolahan dan pemanasan seperti proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Polutan yang dihasilkan meliputi asap, debu, dan bau. Lalu pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Polutannya adalah gas H2S yang menimbulkan bau busuk. Lalu proses kimia. Proses kimia seperti pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan keris. Lalu yang terakhir, Ada proses percobaan atom atau nuklir. Polutan yang dihasilkan terutama adalah gas dan debu radioaktif. kebanyakannya dari semua ini itu adalah asap dan debu ya. Ya, sudah selesai seperti itu saja. Oke, luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, nah sudah ya dipaparkan bagaimana infografis yang disampaikan oleh kelompok 3. Awalianti mau berkomentar apa? Izin menambahkan aja dari yang Sausan. Kalau menurut saya lebih ini tuh bukan karena tulisannya kecil aja, tapi juga karena tulisannya banyak. Jadi mungkin kalau di infografis lebih bisa dibuat poin-poin aja gitu ketimbang tulisannya banyak. Nah, terima kasih. Oh iya betul, masukan yang bagus ya dari awal. Sama Zahra juga ya, terima kasih masukannya. Iya betul ya. Jadi kalau saya lihat di sini infografisnya sebenarnya bagus ya, sudah detail kontennya, isinya sudah sangat komplit. Tetapi akan lebih baik kalau infografis itu kalian hanya poin-poinnya saja yang ditampilkan ya. Oke, tapi selebihnya presentasinya sudah sangat bagus sekali ya, sangat menarik. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok yang berikutnya. Wah, ini bagaimana nih tampilannya? Kelihatan? Sudah? Oke. Ya, ini sudah maksimal ya segini. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai pencemaran air laut. Perkenalkan, nama saya Lupita Sari. Perkenalkan, nama saya Anggita. Nah, di sini kami akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pencemaran air laut itu sendiri. Pencemaran air laut adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya. Jadi di sini kita mempunyai penyebab pencemaran laut dan kerusakan ekosistem perairan laut di Indonesia pada umumnya diakibatkan. Yang pertama itu adalah oleh reklamasi laut dan penambangan pasir. Reklamasi laut itu adalah ahli fungsi laut. Yang kedua adalah tumpahan minyak dan zat berbahaya. Yang ketiga, membuang sampah sembarangan. Yang keempat, membuang limbah pabrik ke sungai dan laut. Yang kelima adalah menebang hutan bakau. Selanjutnya mengenai penyebab yang lainnya akan dijelaskan oleh Anggita. Selanjutnya ada aktivitas wisata yang tidak memperhatikan ekosistem. Lalu ada penambangan karang untuk bahan bangunan, menangkap ikan dengan menggunakan bom atau peledak, dan terakhir ada pencurian benda berharga muatan berharga kapal tenggelam atau BMKT. Itulah yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran laut. Lalu dampak apa yang akan timbul dari pencemaran laut itu sendiri? Yang pertama adalah akan dijelaskan oleh Anggita. Dampak dari pencemaran laut yaitu rusaknya habitat biota laut dan mengalami penurunan biota laut. Yang kedua, mengalami gangguan kesehatan apabila mengonsumsi air tersebut. Yang ketiga, terjadinya abrasi dan erosi. Dan yang terakhir, keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin memberikan komentar atau pertanyaan. Ya. Ya. Oh boleh, silakan Siti Zahra. Menurut Siti Zahra, iya bagus ya, sangat kritis sekali Siti Zahra ya. Saya ingin memberikan komentar ya. Iya. Mungkin tentang ini apa infografisnya, menurut saya kurang kreatif sih. Karena tidak animasinya kurang bagus lah menurut saya. Tapi untuk penjelasan materinya sudah sangat detail kalau saya mengerti kok. Oh iya, terima kasih banyak sih Mas. Kira-kira masukannya supaya yang kreatif itu ditambahkan atau dikurangi apa? Mungkin warna-warnanya lebih warna-warni ya, jangan warna-warna itu aja gitu. Oh, warnanya warna-warni. Iya, betul. Seperti itu. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Oh iya, boleh. Ya, silakan Zahra. Oh iya, pakai mungkin itu tekanan lagi. Oh iya. Biar kontras gitu, biar kelihatan. Ya betul, mungkin warna hitam ya, warnanya, kemudian fontnya juga. Oke. Ya, ada lagi mungkin mau menambahkan? Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Luar biasa. Kalau menurut saya ini sudah bagus ya infografisnya. Nah, di sini yang paling menariknya ada, langsung ya. Ada kata-kata stop pencemaran laut ya. Nah, jadi di infografis kelompok 2 ini langsung gitu ya ada kata-kata yang mengajak kita itu untuk berhenti mencemari air laut ya. Oke, sudah sangat bagus sekali kelompok 2, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok berikutnya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Awalianti Nurul Fariha M. Nama saya Renanda Aulia. Kami di sini membuat infografis mengenai kebakaran hutan, yaitu tentang bagaimana cara mencegah dari kebakaran hutan itu. Nah, kebakaran hutan memiliki banyak sisi negatif. Selain menimbulkan kabut asap yang bisa mengganggu transportasi dan kesehatan, asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan juga akan membuat polusi udara meningkat. Tidak hanya itu saja, kebakaran hutan akan membuat banyak hewan dan tumbuhan mati, sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu. Sisi negatif yang lain adalah terjadinya banjir karena kurangnya pepohonan yang bisa menyerap cadangan air. Oleh karena itulah, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak agar kebakaran hutan bisa dicegah.
Nah, ada 9 cara nih untuk mencegah kebakaran hutan. Nah, yang pertama, memperbaiki tata air di sekitar. Lalu yang kedua, membuat sekat bakar di sekitar kebun. Lalu yang ketiga, untuk buka lahan lakukan pembakaran terkendali. Nih. Yang keempat, radio komunitas juga perlu dibuat untuk share info. Nah, yang kelima, juga papan peringatan bahaya kebakaran hutan untuk tidak membuang sampah nih, tidak boleh ya. Selanjutnya, yang keenam adanya patroli peringatan dari pemerintah juga penting untuk upaya deteksi. Untuk upaya deteksi ya. Nah, berikutnya melakukan pemetaan desa dengan titik SDA, tata guna lahan dan fasilitas desa. Lalu selanjutnya barulah dilakukan pemetaan lokasi rawan kebakaran. Nah, pemetaan tentang pengelolaan bencana kebakaran juga perlu dibuat ya. Jadi harus ada yang namanya perencanaan. Baik, mungkin hanya sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, kritik dan saran, Kali gambarannya tuh. Terima kasih. Iya betul, saya juga tadi takjub dengan infografisnya ya. Nah, kalau saya boleh komentari, yang pertama di sini poin-poinnya simple tapi juga banyak ya. Kemudian dari gambar-gambarnya juga menarik dan pas gitu ya. Nah, misalnya kayak tadi membuat radio komunitas untuk sarana informasi, gambarnya radio gitu ya. Nah, kemudian tadi upaya deteksi, gambarnya monitor detektor gitu ya. Nah, jadi memang ini dilengkapi dengan simbol-simbol yang membantu memudahkan para pembacanya ya. Oke, bagaimana kelompok 1? Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup saja. Ya, sudah cukup. Ya, silakan ditutup saja. Ya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak kepada para presenter yang sudah tampil menyampaikan produk yang sudah kalian buat ya, yaitu infografis mengenai dampak-dampak kerusakan pada sumber daya alam. Tidak terasa kita sudah di akhir pembelajaran kita ya hari ini. Nah, sebelum ditutup mungkin saya mau menanyakan dulu kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini, kemudian manfaatnya yang sudah kalian buat nih infografis kira-kira untuk apa? Siapa yang mau memberikan testimoni? Kira-kira? Siti Zahra deh, boleh. Nah, Siti Zahra, apa yang sudah kamu pelajari hari ini dan kira-kira manfaatnya apa? Tadi sudah mempelajari sumber daya alam ya, terus ada pencemaran-pencemaran yang sudah dijelaskan oleh beberapa kelompok, terus cara mencegahnya juga, cara penyebabnya gitu. Saya sudah mengerti semuanya. Dari polusi udara, tadi pencemaran air laut, terus hutan gitu. Sudah mengerti. Oke, ya kasih tepuk tangan dulu. Ya mungkin dari barisan sini kira-kira siapa yang mau memberikan testimoni kira-kira? Boleh Ziran. Ayo Ziran. Ziran, kamu sudah belajar apa hari ini? Kita bikin apa? Kira-kira manfaatnya untuk apa? Belajar untuk Belajar membuat infografis ya? dan jadi tahu apa itu sumber daya alam dan yang lain-lainnya. Cara mencegah kebakaran hutan, populasi udara dan yang lain. Ya, mungkin Alisa mau menambahkan? Kalau pakai infografis gini jadi lebih paham sama singkat tapi isi jelasnya gitu tersampaikan. Oke, nah Detail. itu ya mungkin poinnya. Oke, terima kasih kepada Ziran dan Alisa. Ya, nah jadi itu ya kalian sudah merasakan manfaat kita belajar membuat infografis tentang kerusakan sumber daya alam ya. Nah, jadi diharapkan dari membuat infografis ini kalian lebih mudah memahami
dan lebih mengena di hati gitu ya.